Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang berbahagia. Di kesempatan yang sangat indah ini, perkenankan Pak Guru menyampaikan materi tentang meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, di slide sudah muncul ya tentang pengertian konsentrasi belajar ya, adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk orang pada sesuatu kayak sholat misal ya, itu kalau khusyuk itu namanya konsentrasi. Konsentrasi belajar artinya pemusatan daya pikir dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak penting itu tidak usah dianggap atau diabaikan begitu. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi. Pertama, motivasi yang diperoleh. Kedua, keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu. Jadi kalau tertarik pada sesuatu, misal pada tas atau pada sepatu, pasti kita konsentrasi ke arah sana. Kemudian situasi tekanan yang dapat mengancam diri. Terus kemudian keadaan fisik dan psikis ya, emosional dan pengalaman. Kemudian tingkat kecerdasan yang dimiliki dan lingkungan sekitar, ini salah satu yang mempengaruhi konsentrasi. Penyebabnya antara lain lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Suasana belajar yang berisik dan berantakan ini juga mengganggu konsentrasi ya. Kondisi kesehatan yang kurang sehat ini juga berpengaruh ke konsentrasi. Atau bersifat pasif, jadi kita kadang-kadang mengabaikan sesuatu, jadi kita tidak konsentrasi. Nah, manfaat konsentrasi, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi bahan ajar yang disajikan. Dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan sesuatu tanda bahwa siswa aktif belajar. Nah, ini berikutnya ya. Semangat atau motivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar, kemudian memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nih, manfaat konsentrasi lanjutan yang tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik, suasana belajar menjadi semakin kondusif. Tidak memiliki kecakapan dan cara-cara belajar yang baik, suasana belajar menjadi semakin kondusif. Nah, berikut cara meningkatkan konsentrasi. Ini ya, secara fisik barangkali ini perlu dibangun dengan makanan yang bergizi, kemudian olahraga ya, itu kurangi rasa kecemasan ya, itu juga penting sehingga ketika kita konsentrasi belajar kurangi efek-efek yang menyita perhatian. Berikut adalah menambah minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Ini juga penting biar kita itu semakin tahu ya. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui. Satu, apa yang kita pelajari, untuk apa kita belajar yang ini, materi ini. Terus apa hubungannya materi dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana cara mempelajarinya. Ini juga penting. Berikut cara belajar yang baik ya. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir, penyeleksi fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan serta mengembangkan rasa ingin tahu kita sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step. Nah, ini lingkungan kondusif, bagian juga untuk membantu konsentrasi. Kalau lingkungannya ramai pasti nggak bisa konsen. Lingkungannya nggak ramai, tenang, itu pasti konsentrasi. Belajar aktif juga konsentrasi ya. Artinya aktif dalam belajar itu menambah konsentrasi. Kalau kita jarang bertanya, diam saja ya pasti konsentrasinya tidak sebagus ketika kita rajin bertanya karena di situ ada emosi. Perlu penyegaran pikiran. Ini kala-kala ya ada penyegaran lah ya, refreshing, istirahat, jeda itu penting sekali. Jadi ini barangkali teknik atau tips untuk membantu kita senantiasa bisa konsentrasi.
Nah, seperti halnya ini dalam keluarga, jalan keluarnya ya kita harus menyediakan waktu 5 atau 10 menit untuk beristirahat. Nah, ini jalan keluarnya. Jadi mau tidak mau kita harus bagi waktu betul kapan belajar, kapan istirahat, kapan bermain, bahkan kapan berolahraga. Itu saja barangkali dari Pak Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.